Bab 27, Jenius dalam Jalan Alkimia. Kalian dengar? Bu Shen membiarkan Wei Yi mulai meracik pil sendiri. Apa? Dia baru belajar 1 hari? Kok udah berani bikin pil? Ini jelas terlalu tinggi hati. Pasti dia sendiri yang ngotot minta. Belum apa-apa udah nggak sabaran. Kayak gini sih, nggak layak jadi penerus Bu Shen. Dia di ruang mana? Ayo kita lihat. Sepertinya di ruang alkimia nomor 1. Ayo, aku temani. Berita soal Wei Yi yang nekat mulai meracik pil langsung menyebar cepat ke seluruh pavilion sayap kiri yang dikenal juga sebagai pavilion wangi obat milik klan Wei. Hampir semua orang menganggap itu lelucon bodoh. Seorang pemula yang baru belajar 1 hari saja, berani-beraninya langsung mencoba meracik pil. Kalau membuat pil semudah itu, dunia ini sudah dipenuhi alkemis. Profesi alkemis tak akan jadi begitu langka dan dihormati. Dengan pikiran itu, orang-orang pun berbondong-bondong menuju ruang alkimia nomor 1, siap menyaksikan pertunjukan komedi dari kegagalan Wei Yi. Ruangan udah dibuka. Kayaknya dia mau buat body tampering pil. Ya iyalah, itu satu-satunya pil yang bisa dibuat pemula. Tapi gerakan tangannya, kok kelihatan lus banget ya? Jangan-jangan dia pernah latihan diam-diam. Obrolan dan gumaman mengalir dari segala penjuru ruangan. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang gadis muda bermata jernih dan wajah menawan Wei Romei. Ia berasal dari cabang keluarga Wei, dan dikenal sebagai alkemis muda paling bertalenta di antara generasinya. Bila bukan karena kemunculan Wei Yi, semua orang yakin dialah pewaris sah ilmu alkimia Shen Qiulan. Romei, kamu juga mau lihat? Tanya seorang temannya. Wei Romei hanya mengangguk tenang. Biasanya ia tidak suka keramaian, tapi kali ini, ia sendiri juga penasaran. Apakah pria bernama Wei Yi itu sungguh layak menjadi murid pilihan gurunya? Di dalam ruangan, tungku alkimia sudah menyala, dan Wei Yi tengah fokus mengolah bahan-bahan dengan gerakan yang begitu tenang dan tertata. Gerakan tangannya nyaris sempurna, tidak ragu, tidak terburu-buru, dan jelas bukan gerakan orang yang baru belajar sehari. Bahkan Wei Romei yang terkenal teliti pun harus mengakui kemahiran Wei Yi mendekati dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Shen Qiulan, yang ikut menyaksikan dari samping, juga bingung. Ia tahu betul, Wei Yi baru kemarin belajar, dan bahkan saat itu pun ia masih terlihat ragu. Namun sekarang, cara ia mengatur api, mencampur ramuan, dan mengaduk bubuk seakan sudah dilatih tahun-tahun. Tentu saja, ini semua berkat sistem permainan. Sama seperti saat mempelajari teknik bela diri, sekali belajar dan naik level, kemampuan otomatis terukir dalam ingatan dan tubuh. Sekarang dengan alkemi LV7, Wei Yi sudah setara bahkan melebihi banyak alkemis pemula. Bunga Hanisako, akar juling, bubuk jamur musim dingin, air embun pagi, dan daun king siang. Resep body tampering pill sudah tersimpan rapi dalam pikirannya. Langkah-langkahnya rapi dan akurat. Ia bahkan mengatur suhu api dengan sangat presisi. Waktu berjalan cepat. 2 batang dupa habis terbakar. Tungku perlahan mengeluarkan aroma herbal pekat. Wei Yi membuka penutup dan mengangkat hasilnya. Ia menoleh pada ibunya dengan tenang. Ibu, tolong periksa. Sebagai alkemis grade 4, Shen Qiulan sudah bisa menilai hasil hanya dari prosesnya. Namun ia tetap mengangguk, lalu memanggil. Romei, bantu periksa. Wei Romei maju dengan langkah ringan. Ia mengelap tungku dengan kain basah, lalu membukanya perlahan. Wash! Aroma obat yang pekat dan menyegarkan langsung menyebar, membuat semua yang hadir menahan napas. Mata mereka membelalak. Romei memeriksa satu persatu pil di dalamnya. Matanya tampak sedikit terkejut. Hasil,
10 butir body tampering pill, kualitas baik, semuanya bisa digunakan. Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. 1 tungku. 10 pil. Sukses. Tanpa gagal. Ini bukan hanya sekadar berhasil. Ini sempurna. Dia baru belajar sehari. Dan langsung membuat pil layak konsumsi. Bahkan para alkemis yang sudah belajar berbulan-bulan belum tentu bisa menghasilkan 10 pil dalam 1 kali racikan. Deng! Pemain WI berhasil meracik 1 tungku body tampering pill. Pengalaman 300. Notifikasi sistem muncul di benaknya, membuat bibir WI melengkung ringan. Ia memandang ibunya dan berkata dengan nada menggoda. Ibu, perlu lanjut ke tungku berikutnya? Kau benar-benar baru pertama kali meracik pil? Shen Qiulan mengernyitkan alis, nada suaranya syarat keraguan. Tak mudah baginya percaya bahwa putranya yang baru belajar kemarin bisa menciptakan 1 tungku pil dengan sempurna. Tentu saja. Jawab Wei tanpa ragu, nadanya tenang tapi mantap. Selama ini aku selalu berada di Akademi Zhenwu, dan kau sendiri tahu, di sana tidak ada fasilitas alkimia. Dan soal pavilion sayap kiri, ibu sendiri kapan pernah melihat aku datang ke sini sebelumnya? Ia tersenyum tipis, lalu menambahkan. Bahkan untuk membuat body tampering pill ini, aku hanya meniru dari cara para senior kemarin yang aku amati diam-diam. Begitu kata-kata itu terlontar, wajah para murid yang hadir seketika merona merah karena malu. Meski Wei mengaku sekadar meniru, kenyataannya dia berhasil meracik lebih baik daripada mereka yang sudah berlatih berbulan-bulan. Ini jelas seperti murid melampaui guru yang mereka tiru justru lebih unggul daripada mereka sendiri. Tak heran. Shen Qiulan tiba-tiba bersuara, suaranya seolah menemukan jawaban atas keraguannya. Tadi aku perhatikan teknikmu meski tampak lihai, tapi masih menyimpan banyak kesalahan mendasar, kesalahan khas pemula yang bahkan aku sendiri pernah lakukan dulu. Kalimat itu seperti tusukan halus ke hati semua yang hadir. Mereka ingin tertawa melihat kegagalan Wei, tetapi kini hanya ingin menghilang di telan bumi. Shen Qiulan memandang putranya lama, lalu mendesah. 1 tungku, 10 pil, semua berkualitas baik. Sepertinya bakat alkimiamu jauh lebih tinggi dari apa yang pernah kubayangkan. Kalau aku tahu sejak awal. Ucapnya dengan penyesalan di mata. Mungkin aku sudah mengajarimu sejak beberapa tahun lalu. Nada suaranya lembut, nyaris seperti menyesali kesalahan masa lalu. Seolah-olah ia merasa telah menyanyiakan potensi luar biasa yang selama ini tersembunyi dalam diri anaknya sendiri. Setelah menghela napas panjang, ia melambaikan tangan. Yang lain, silakan bubar dulu. Ruangan ini tidak bisa dipenuhi orang terus-menerus. Romei, kau tetap di sini. Murid-murid segera patuh. Dalam sekejap, ruang alkimia nomor 1 hanya menyisakan 3 orang. Shen Qiulan, Wei, dan Wei Romei. Gadis cantik itu sempat terkejut saat dipanggil tetap tinggal. Tapi ia tahu tempatnya tak akan bertanya lebih dari yang diperlukan. Shen Qiulan lalu berbalik menghadap Wei. Mulai hari ini, karena kau telah memenuhi syarat yang kutetapkan, maka kau bebas meracik pil sendiri. Katanya tegas. Tentu saja, bahan dan jumlah tetap harus kau laporkan padaku terlebih dahulu. Bahan-bahan itu bukan murah, aku tetap harus bertanggung jawab kepada klan. Wei tersenyum kecil, matanya memancarkan keyakinan. Tak masalah. Selama nilai yang kuhasilkan melebihi yang kupakai, aku rasa tidak akan ada yang keberatan, bukan? Mendengar itu, Shen Qiulan tidak bisa menahan senyum. Kalau kau bisa mempertahankan tingkat keberhasilan di atas 40%, aku tak akan menghalangi keinginanmu. Lalu ia menoleh pada Wei Romei, yang berdiri di sisi lain. Romei, apakah kau bersedia menjadi muridku yang sesungguhnya? Mewarisi langsung seluruh pengetahuanku dalam alkimia? Wei Romei seketika terkejut. Matanya memandang ke arah gurunya, lalu ke arah Wei, bingung tak percaya. Bukankah sebelumnya
gurunya sudah berkata bahwa Wei akan menjadi penerus utama? Seakan mengerti kebingungannya, Shen Qiulan menghela napas lembut. Awalnya memang aku berniat menjadikan Yi'er sebagai penerusku, tapi bakatnya terlalu tinggi. Aku khawatir aku hanya akan menghambat pertumbuhannya. Ilmu yang kumiliki mungkin hanya berguna untuk awal langkahnya saja. Ia melanjutkan dengan nada lembut dan jujur. Kalau kau bersedia, aku ingin membimbing kalian berdua. Tapi secara resmi, hanya kau yang akan menjadi murid warisku. Wei Ruomei terdiam sejenak, tapi hanya sejenak. Ia segera mengangguk cepat. Aku bersedia. Tentu saja ia tak sebodoh menolak tawaran langka ini. Disaksikan oleh para alkemis, dia Wei Ruomei telah ditunjuk sebagai murid resmi dari Shen Qiulan, satu-satunya alkemis kelas 4 di seluruh klan Wei. Melihatnya menyanggupi, Shen Qiulan pun tersenyum bahagia. Namun saat pandangannya kembali tertuju pada putranya, senyumnya mengandung makna berbeda antara rasa bangga dan sedikit perasaan kehilangan. Ia bangga karena putranya telah menunjukkan bakat luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Tapi juga menyesal karena tak bisa mendampingi anaknya sebagai guru sepanjang jalur alkimia. Yi'er, gumamnya dalam hati. Kau butuh lebih dari sekadar guru keluarga. Kau butuh seorang Grand Master sejati, seseorang yang bisa mengarahkanmu menuju puncak dunia alkimia. Dan ia tahu, suatu hari nanti, anaknya akan menemukan jalan itu. Bab 28, Api Asing, Api Ilahi. Setelah ujian